Wow. Ini ada dua artikel di mana yang pertama itu Putri Sidak PKL nih Kang. Ini berkaitan sama masyarakat ya. Berkaitan sama masyarakatnya. Ini kayaknya mungkin udah ada regulasi ya Kang sebelumnya karena kan gak boleh gitu ya trotoar itu jadi tempat dagang PKL gitu ya. Terus yang kedua ini ada masalah limbah industri kulit. Ini dampaknya gimana sih Kang sama lingkungan? Soalnya kan udah pasti yang pertama bau, udah pasti mengganggu gitulah ya Kang ya. Itu gimana sih Kang dampaknya? Ini yang pertama dari segi masyarakatnya nih, yang PKL tuh kenapa nih Kang nih susah banget gitu ya dikasih tahu nih. Yang keduanya juga dampak limbah dari kulit ini kayak gimana sih Kang, boleh dijelasin Kang? Oke. Ini menarik, balik lagi ke manusia. Ya Allah. Balik lagi ke kesadaran diri gitu lah ya. Ini saya berusaha untuk seobjektif mungkin ya. Ini statement saya pribadi, tidak mengatasnamakan lembaga saya ya, teman-teman. Gitu. Pertama yang terkait PKL ini menarik. Saya biasanya itu dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang masyarakat gitu ya. Kenapa PKL tuh emang suka berdagang di situ, gitu. Yang jadi motif PKL tuh apa sih gitu? Ya tentu mungkin salah satunya yang paling penting adalah uang kan, gitu. Gimana caranya barang-barang mereka tuh terjual? Betul. Gitu. Itu yang pertama. Terus dari sudut pandang pemerintah mungkin adalah ini tuh tempatnya bukan buat PKL kayak gitu, tapi untuk jalan umum dan lain-lain kayak gitu. Itu yang kedua gitu. Terus nah, gimana ke depannya gitu? Sebenarnya kan dari pemerintah kan udah juga kayak misalkan di Garut kalau nggak salah ada yang namanya itu gedung PKL 1 dan 2 gitu. Yang di mana aja tuh Kang? Yang di mana aja? Berarti di deket Garut Plaza. Oh, GP. Yang di belakang GP. Cenah di situ kan. Saya pakai cenah deh. Fakta, itu fakta. Saya pakai cenah deh. Nah, tapi kenapa itu tuh jadi cenah? Karena belum ada yang ngisinya gitu. PKL mungkin ya punten bisa saya salah. Oke. Nah, harusnya kan PKL tuh bisa hidup di situ. Dan ini konyolnya juga gitu. Di satu sisi masyarakat di satu sisi pemerintah tuh curhat akan hal itu gitu ya. Di satu sisi masyarakat kebingungan. Kayak misalkan saya ngobrol kemarin sama orang-orang dari kesenian. Gitu. Di mana sih tempat kita tuh bisa tampil gitu. Gitu. Nggak ada tempatnya, padahal tempat dalam tanda kutip pabalatak. Berarti di sini ada rasa yang saya rasakan gitu ya, bahwa masyarakat tuh belum punya rasa memiliki tempat tersebut gitu. Itu yang jadi PR untuk kita cari tahu bersama dari mana akar masalahnya, gimana solusinya. Wah gila, yang awalnya saya hayang boga mimpi ngajian event lali trail gitu ya di Garut gitu ya, nasional, tiba-tiba lo baru entah gitu. Salah satunya limbah pemotongan kulit itu. Mungkin dampaknya itu kayak dari segi estetika ya dari kelihatannya mungkin yang harusnya kan alam tuh bersih kayak gini, tapi malah jadi ada sampahnya. Yang kedua tadi berbau. Kali ini aku ketemu sama Kang Rama ya. Kang Rama ini dari Nirmala Nusantara. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya. Boleh Kang disapa-sapa dulu nih. Kang Rama ya, warganya udah pada tahu ini Kang Rama. Kang Rama, Nirmala itu apa? Latar belakangnya juga kayak gimana? Boleh sambil disapa-sapa dulu juga warginetnya. Halo, selamat sore ya, berarti hari ini ya. Selamat sore. Sampurasun semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Di sini saya sebagai ketua pengurus dari Yayasan Nirmala Nusantara Lestari. Latar belakangnya nih Kang, langsung aja nih Kang. Latar belakang dari Nirmala Nusantara ini apa sih? Warganet juga pasti bertanya-tanya. Nirmala Nusantara itu apa sih Kang? Latar belakangnya gimana sih Kang? Komunitas apa sih Kang? Boleh dijelasin dulu. Sebenarnya ini kayaknya masyarakat Garut udah pada tahu juga ya, karena kemarin sempat viral juga. Apa tuh yang viral? Bukan Nirmalanya sebenarnya, tapi lebih ke saya pribadinya. Udah kepedean banget. Akangnya udah terkenal mungkin ya. Kepedean banget. Oke.
Oke. Gimana nih Kang? Latar belakangnya dari Nirmala Nusantara. Oke, ini menarik ya teman-teman. Saya sering banget untuk ditanya Nirmala tuh apa sih artinya gitu. Sebenarnya teman-teman ini tuh random aja gitu dulu kita ngumpul gitu ya, biasa anak-anak muda nongkrong di kafe gitu ya di bulan Desember tahun 2024 gitu, tahun Desember 2024. Sekarang 2025 2024. Oh, Desember 2023, maaf. Berarti Desember, udah 2 tahun ya? Hampir 2 tahun, ya betul, hampir 2 tahun. Biasalah gitu ya anak-anak muda di Garut. Kebetulan waktu itu tuh konteksnya banyak banget anak-anak muda Garut, tapi yang dulunya itu kuliah di luar Garut gitu, kayak dari UI, UGM, Unpad. Baik misalkan yang dulunya mau pres, ada juga teman-teman yang bukan teman-teman sih, ada beberapa orang juga yang DO gitu sifatnya karena dia fokus bisnis dan lain-lain gitu. Jadi macam-macam latar belakangnya gitu, dan macam-macam juga latar belakang keilmuannya gitu. Ada yang emang concern di bidang lingkungan gitu, ada yang concern juga di bidang kedokteran hewan gitu ya, atau misalkan sebenarnya saya juga karena Nirmala ini fokusnya di lingkungan, tapi basic saya di pemberdayaan, basic saya di local economy development sama stakeholder engagement gitu. Padahal jurusan saya dulu sastra Arab. Fakultas ilmu budaya saya dulu. Sangat ini ya, melesat jauh. Betul, tapi yang namanya apa ya? Namanya harapan, yang namanya keresahan, yang namanya komitmen. Betul. Itu tuh punya hak semua orang sih. Itu tuh jadi hak semua orang menurut saya. Gitu, mau latar belakang kamu tuh apa gitu ya, asal kamu punya empati yang tinggi, itu tuh bisa jadi sebuah movement, bisa jadi sebuah program, bisa jadi sebuah project gitu. Nah, itulah ruh Nirmala tuh hadir kayak gitu. Jadi lahir dari cerita-cerita teman-teman yang punya harapan, punya keresahan, punya komitmen untuk Garut ini tuh seperti apa, untuk lingkungan ini secara umum, secara nasional, secara global itu seperti apa gitu. Nah, iya, sebenarnya nama Nirmala tuh simpel, kayak kita nyari apa nama yang cocok gitu ya, pas di Google kayaknya bagus ini Nirmala gitu, dari bahasa Sanskerta. Apa tuh Kang maknanya? Nirmala tuh artinya, bahasa Sanskerta tuh artinya tuh jiwa yang suci. Jiwa yang suci kayak gitu. Terus karena saya juga sering denger lagu sebenarnya tuh. Ada lagu Chrisye judulnya tuh Jambon Katulistiwa, atau enggak? Enggak. Aku kayaknya belum lahir deh. Saya juga belum lahir. Saya udah gak beda jauh. Gimana tuh, apa isinya lagunya? Kenapa jadi makna sebuah Nirmala? Pokoknya di salah satu lirik lagunya tuh bilang kayak gini. Gimana? Atas anugerahnya tanah Nirmala. Indonesia tuh diibaratin sebagai tanah Nirmala. Tanah Nirmala gitu. Dan Nirmala juga ada beberapa makna kan, selain tadi yang Sanskerta tuh jiwa yang suci. Betul. Ada juga ketika dari bahasa Jawa katanya Nir tuh jauh, Mala tuh bahaya gitu. Jauh dari bahaya. Jauh dari bahaya. Terus ketika kemarin saya silaturahmi sama komunitas Sunda Wiwitan yang ada di Garut, dan ternyata nama yayasan salah satu unit usahanya teman-teman dari Sunda Wiwitan juga ada yang namanya itu Nirmala gitu. Terus emang kenapa, apa kaitannya Nirmala sama Sunda gitu? Ternyata Nirmala tuh hampir sama maknanya dengan bahasa Jawa tadi, ya jauh dari kehancuran seperti itu. Jadi di bahasa Sunda juga ada kaitannya lah gitu Nirmala ini tuh. Terus gitu. Nusantaranya ini dari mana? Iya. Indonesianya mungkin. Betul, iya kan Nusantara, Nusa artinya pulau, Tara tuh banyak gitu. Jadi banyak pulau gitu, dan ya harapannya tuh ini jadi spirit sih gitu. Meskipun ini base pergerakannya itu dari Garut, tapi harapannya tuh kebermanfaatnya itu buat Indonesia. Buat bisa dibilang ini tuh kegiatan sosial juga ya Kang ya, atau mungkin komunitas sosial, lebih ke sosial begitu Kang, atau kayak gimana? Sebenarnya kayak ini sih, kalau saya bercanda tuh ke temen-temen, ya kita tuh di Nirmala tuh sebenarnya kayak bimbingan konseling. Gak perlu jauh-jauh ngebahas tentang sosial, gak perlu jauh-jauh tentang lingkungan, gak jauh-jauh tentang pemberdayaan gitu, atau misalkan kebijakan. Awalnya itu kadang kita anak-anak muda tuh butuh temen buat ngobrol nggak sih gitu, buat saling bermimpi, sharing, cerita tentang keresahan gitu, karena rasanya langka banget gitu ya, rasanya seneng banget kalau misalkan ada zona yang nyaman, zona yang aman buat kita semua tuh, khususnya anak-anak muda tuh sharing-sharing gitu. Jadi Nirmala tuh sebenarnya di awal tuh ya kayak bimbingan konseling sebenarnya tuh tentang kehidupan gitu tentang pergerakan di daerah kayak gitu, tentang harapan-harapan di daerah gitu. Nah, kebetulan karena konteksnya di Garut, terus kita setelah gali lebih dalam, kita rasain gitu, ternyata isu lingkungan ini tuh jadi sesuatu yang penting rasanya untuk segera diselesaikan, dan rasanya tuh targetan tentang lingkungan tuh harus dicapai gitu. Ya udah,
kita ngebahas tentang lingkungan gitu. Kayak gitu dari situ. Menarik banget ya tentang lingkungan dan generasi Gen Z. Mungkin akan lebih deket ya sama generasi Gen Z. Iya, kita seangkatan lah ya. Kita satu jiwa di sini. Oke. Nirmala Nusantara. Nih kegiatan apa aja nih udah dilakuin sama Nirmala Nusantara khususnya di Garut nih Kang? Apa aja nih contohnya atau boleh dijelasin? Jadi kalau misalkan Nirmala tuh hadir dari spirit bahwa ketika kita pengen melakukan sebuah perubahan sosial yang dimulai itu bukan dari tools, teknologi, metode gitu. Tapi yang dimulai itu adalah manusia sebagai subjeknya, gitu. Jadi people, process, and tools, gitu. Karena ini jadi keresahan juga sih. Dulu sebenarnya sesimpel, dulu saya sempat kerja di Jakarta gitu ya, di organisasi internasional. Sabtu Minggu tuh pulang ke Garut. Saya punya hobi lari. Teman-teman, cita-cita saya gitu ya, ikut salah satu komunitas lari yang ada di Garut. Tapi belum kesampaian sampai sekarang. Apakah akan masuk Persigan? Belum kesampaian sekarang teh karena. Oke. Kenapa ya? Karena nggak bisa saya lari di pinggir jalan sekarang. Kenapa? Karena banyak sampah. Karena banyak sampah. Gitu. Itu awalnya kayak sesimpel saya lari Sabtu Minggu di Garut karena pulang dari. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita syukuri gitu ketika tinggal di Garut gitu. Jam 9 tuh masih enak buat lari. Bener, udah seger, udaranya masih sejuk gitu ya kan. Masih banyak sawah yang kayak gitu. Iya itu. Aduh. Iya gak sih enak banget tinggal di Garut gitu. Iya benar. Iya di balik itu semua gitu ya. Itu yang membuat saya maksain lah pulang Sabtu Minggu tuh ke Garut. Tapi di balik itu semua ada satu sisi yang kayak bikin sakit hati gitu. Ada di konten saya di Instagram tuh, ya saya nyorotin banyak banget sampah-sampah di pinggir jalan. Kayak gitu, banyak sampah di pinggir jalan. Gitu. Biasa ya. Iya. Kalau misalkan bicara sampah tuh sebenarnya bicara tentang manusia gitu. Iya. Sampah mah udah pasti gitu ya. Kalau misalkan nggak organik, non organik, kalau nggak residu atau B3. Betul. Tapi kan manusia punya motifnya, punya latar belakangnya, punya unhealthy urgensinya gitu ya. Kenapa orang tuh buang sampah sembarangan, atau misalkan healthy urgensinya kenapa dia udah bisa memilah, atau misalkan mikirin tentang sampahnya gitu. Macam-macam kan motif orang tuh gitu. Bicara manusia tuh. Gitu. Nah dari situ kayak sesimpel gimana ya caranya saya tuh sebagai warga Garut nyaman untuk tinggal di Garut gitu. Terus kalau misalkan saya punya teman, punya keluarga, atau misalkan anak, cucu ke depannya gitu ya, masih bisa merasakan Garut yang dulu saya rasakan, sekarang dirasakan dan nanti dirasakan gitu. Itu sih mimpi terbesar tuh. Jadi kayak secara dari individu gitu ya, dari unhealthy urgency dan healthy urgency tadi gitu ya. Terus secara komunitas juga saya sedih karena banyak banget kayak misalkan nih ternyata setelah digali lebih dalam gak jauh-jauh gitu ya, tetangga saya, keluarga dekat saya ternyata pengurus dari TPS 3R gitu ya. Jadi salah satu program lah gitu dari pemerintah yang memang fokus itu pengolahan sampah di regional. Itu saya sedih tuh karena orang yang ngelola sampah tuh ternyata jauh dari kesejahteraan gitu. Iya, tugas mereka tuh berat. Saya pernah di awal-awal tuh ngalamin jadi tukang sampah tuh kayak gimana ya, gitu. Ngambilin dari rumah-rumah warga, tetangga, gitu ya. Arama nah, ini mah terus sedang di Jakarta. Alas ya, ceguru SD saya ya. Saya ngambilin sampah dari rumah-rumah tetangga saya, gitu. Terus saya angkat, naik cator, naik kayak modelan truk gitu, terus milahin sampah ternyata berat. Gitu, jadi pengelola sampah tuh gitu. Terus bayarannya cuma 400 sampai 600 ribu per bulan. Gila gak sih? Iya. UMR Garut juga jauh gitu. Betul. Iya. Berarti mungkin dari kegiatan sosialnya mungkin lebih kayak awal-awal mungkin ya, sampah dulu mungkin. Tapi udah bergerak sama komunitas Nirmala sambil dalam tanda kutip ngereyeh lah kalau dalam bahasa Sunda gitu. Karena menurut saya ya ketika pasti kita udah memikirkan gitu ya rencana ke depan tuh seperti apa. Pun sama Nirmala juga secara organisasi tuh udah punya rencana kerja strategis bahkan sampai 2029 atau 2030 gitu. Tapi kadang memang teman-teman mau program apapun, segede apapun harapan kita gitu, itu tuh dimulai dari hal yang kecil dulu gitu. Betul. Mulai dari ngedengerin orang gitu, mulai dari coba terjun jika aku menjadi dia gitu. Itu tuh penting banget gitu. Ya makanya buat anak-anak muda tuh gak jadi halangan gitu ya. Ya basic saya tadi ya, keluarga saya bukan dalam tanda kutip artis yang MM-an gitu ya, punya perusahaan dan lain-lain gitu ya. Ayah saya cuman kerja di desa dulunya gitu, ibu saya guru PNS gitu ya, nggak punya backing apa-apa gitu ya, kecuali mentor-mentor gitu yang saya bangun jejaringnya gitu. Dari situ
ya jalan aja dulu gitu. Kayak gitu. Makanya spirit Nirmala tuh gitu ya, kalau misalkan kita bicara program, karena tahu gitu ya luntang lantung tuh nggak enak gitu, luntang lantung tuh di Garut khususnya nggak enak gitu ya, makanya people nih yang jadi subjek dari perubahan-perubahan yang pengen dilakuin gitu. Makanya hasilnya itu kita programnya itu, ruang lingkupnya itu kayak kemarin gitu ya, kita bikin movement gitu ya. Dari tahun lalu kita udah mulai rajin kayak base-nya itu dari desa gitu, ada titik sampah kita clean up kayak gitu. Terus kemarin jadi isu wilayah juga gitu ya, banyak sampah di kaki Gunung Guntur gitu ya, kita clean up kerjasama dengan berbagai macam elemen masyarakat dan pemerintah juga gitu ya. Terus penanaman gitu, terus juga program-program seperti misalkan kita banyak banget ya sebagai manusia tuh baju bekas, kita coba upcycling jadi tote bag gitu, ngumpulin anak-anak muda, ngumpulin ibu-ibu juga gitu, biar punya kegiatan bareng, biar punya skill gitu ya, life skill yang bisa menunjang kehidupan mereka. Kayak gitu, itu dari movement gitu. Terus bicara tentang inovasi juga gitu ya, kayak kemarin ini konyol juga sih, kemarin tuh kita tuh spesifik harus menangani sampah limbah kulit ya, limbah kulit yang ada di Garut gitu, di kaki Gunung Guntur gitu. Padahal malam sebelumnya kita tuh lagi nggarap proposal buat ke salah satu ya lembaga dari Indonesia gitu ya. Kita ngangkat isu, kita membuat inovasi, kita lagi ngegarap sekarang bikin prototyping inovasi jam tangan dari bambu, sela awi, terus strapnya itu dari limbah kulit. Itu padahal sebelumnya udah direncanain itu tuh bahwa kita mau intervensi ke limbah kulit kayak gitu. Tiba-tiba ada isu itu yang naik. Terus beberapa hari ke depannya tiba-tiba ada rapat internal gitu dengan Kadisdisiplinda gitu, dengan Bu Abu kayak gitu, ngebahas tentang salah satunya isu tadi gitu, kulit. Berarti programnya udah banyak banget ya Kang ya? Iya, termasuk kita juga karena tahu lah gitu ya bahwa pentingnya gitu, tahu harapannya, tahu keresahannya manusia itu sebagai subjeknya gitu ya. Kita ada program beasiswa juga yang namanya itu Muda Lestari Fellowship. Gitu. Jadi dari program Muda Lestari Fellowship itu harapannya kami menginkubasi, membentuk gitu ya. Selain di awalnya emang proses harmonisasi dulu gitu ya. Pokoknya berbagai macam komunitas lingkungan yang ada di Garut yang udah senior-senior tolong jadi mentor, jadi pemateri. Ini anak-anak muda pengen belajar tentang lingkungan, pengen punya project yang nantinya itu berkaitan sama lingkungan. Yuk kita bikin wadah inkubasi bareng yang itu Muda Lestari Fellowship, dan alhamdulillah nanti di bulan depan kita mau ada grand closing gitu ya. Bakal ada sekitar 10 lah project lingkungan baru yang ada di Garut. Kayak gitu, tidak hanya dibenahi tentang mindset gimana caranya mengelola lingkungan gitu, tapi teman-teman di sini juga diberikan life skill gitu ya, kayak misalkan dari segi mindsetnya dulu gitu ya, punya growth mindset, paham bahwa dunia ini tuh adalah infinity game gitu ya, game tiada akhir gitu, bukan menang dan kalah gitu. Terus punya skill buat silaturahmi, stakeholder engagement gitu ya, terus bikin proposal, pitching, marketing dan lain-lain. Jadi paket komplit di Muda Lestari Fellowship ini gitu. Terus juga dari situ juga kita mulai di-engage sama dunia internasional. Di pertengahan sampai akhir Juli nanti 2 orang alhamdulillah dari Nirmala tuh mau berangkat ke Thailand gitu, buat cerita tentang Muda Lestari Fellowship dan belajar ke forum seperti United Nation, UNESCO yang kantornya ada di Thailand. Terus ada juga perusahaan recycling dari Thailand juga gitu. Gitu sih. Banyak banget ya programnya nih. Akangnya jago banget ngomong. Dari gak berhenti ya. Jelasin programnya tuh banyak banget nih. Di balik banyaknya program nih Kang, udah pasti ada tantangannya dong. Terus ada yang di Garut ya. Betul. Apa sih tantangannya? Boleh dong kalau boleh tahu dijelasin. Yang pertama, karena niat awalnya tuh kita bicara tentang SDM ya. Pasti tantangan pertama itu SDM. Gitu, karena jalan di bidang lingkungan ini tuh jalan yang panjang gitu. Kalau misalkan dia nggak punya keterpanggilan hati, kita nggak punya keterpanggilan hati, nggak bakal lama gitu. Dan ini tuh nggak cuman setelah divalidasi gitu ya, ini tuh nggak cuman di Garut aja ternyata. Betul. Gitu, ketika bicara nasional ada berapa banyak sih misalkan katakanlah startup di bidang lingkungan yang gulung tikar kayak gitu, komunitas-komunitasnya jadi nggak sustain kayak gitu. Itu tuh jadi kendala. Pun sama pada hakikatnya anak-anak muda tuh dan saya mewajarkan gitu bahwa anak-anak muda tuh adalah momen dimana tuh dia ya udah
bereksplorasi aja gitu, belajar ke siapapun gitu, diberikan kebebasan mau bikin program apapun gitu, karena usia-usia ya 20, 30 ini tuh kan mau belajar ya, gitu. Kecuali kalau misalkan udah 30, 40, 50 itu tuh kan umur-umur yang istilahnya itu udah saklek gitu ya, kontribusinya itu di bidang apa gitu. Anak-anak muda siklusnya itu cepat, kadang ini jadi kendala kayak gitu, makanya dari sini tuh harus punya punya sesuatu yang diperjuangkan. Salah satunya tuh gimana caranya kita konsisten, gimana caranya kita tuh jadi jiwanya gitu, gak cuma tentang ketuanya aja gitu, tapi semua orang yang ada di ruang lingkup organisasi itu punya kesadaran untuk saling menghidupkan satu sama lain. Kayak gitu sih. Itu yang pertama dari internal, yang kedua dari eksternal justru. Dari eksternal, kadang anak muda dengan semangatnya tuh sudah kadang melupakan ilmu padi gitu. Jadi ilmu bagong. Jadi ilmu bagong gitu. Jadi kalau misalkan ilmu padi kan kayak semakin tinggi semakin merunduk gitu. Tapi kadang ada momen di mana anak-anak muda tuh terlalu semangat, jadinya tuh ilmu bagong. Jadi nunggu halangan tenggar gitu. Terus dikusruk gitu. Tapi menurut saya itu tuh dua ilmu yang penting gitu, dalam dunia sosial, dalam dunia pemberdayaan itu tuh ilmu yang penting. Ada momen kita harus emang ilmu padi, ada momen kita harus ilmu bagong juga. Gitu. Situasional mungkin ya. Betul. Ya, karena remaja itu Kang ya, kalau di Bali mah ada golden age-nya. Betul. Nah, gitu kan ya. Nyambung ya. Nih, terus di Garut masyarakatnya nih Kang. Tadi bicara juga isu-isu. Menurut Akang ini masyarakat Garut ini udah sadar gak sih soal isu-isu yang ada di lingkungan Garut ini? Terus kalau belum, alasannya kenapa sih Kang gitu? Kalau menurut saya, apalagi bicara tentang ini ya, kalau misalkan dikaitkan dengan leluhur-leluhur kita. Gara-gara kemarin baru silaturahmi sama teman-teman Sunda Wiwitan. Kita tuh sudah itu tuh udah jadi destiny kita, udah jadi takdir kita gitu, bahwa ya sosial, lingkungan, ekonomi itu tuh sesuatu yang saling berkaitan gitu. Bahkan dengan budaya gitu. Betul. Gitu. Dan saya yakin itu tuh udah jadi identitas kita gitu, sebagai masyarakat Garut, sebagai orang Sunda gitu, sebagai bangsa Indonesia gitu. Bahwa ya kita tuh udah hidup dengan alam dari dulunya juga. Gitu, udah hidup dengan alam. Benar. Kita nanam dari alam, ke alam gitu ya. Muncul lagi dari alam. Betul, kembali lagi ke alam. Termasuk kita juga pasti dikubur di alam. Wah, betul. Dipeluk oleh bumi. Makanya namanya kan Ibu Pertiwi gitu. Oh iya, betul. Namanya itu Ibu Pertiwi. Betul. Iya, yang namanya ibu gitu ya. Ya kita berbakti gitu ke dia, karena ibu yang udah melahirkan kita, mau seberat apapun, senakal apapun kita gitu ya, tetap yang balik dia mah ke indung gitu kan ya. Bener. Gitu. Terus ya kadang kalau misalkan dari kita ada yang nggak beruntung, misalkan hubungan dengan orang tuanya gitu segala macem, tapi kan berbakti ke orang tua tuh udah jadi kewajiban mau bagaimanapun. Betul. Gitu pun sama ketika kita bicara tentang bumi gitu ya, tentang lingkungan. Karena kita dilahirkan dari bumi, dibesarkan di bumi, dan nantinya itu kembali ke bumi dalam tanda kutip gitu ya. Ya kalau misalkan kita yang nggak ngejaga gitu ya, mau siapa lagi gitu. Ketika kita di luar tanggung jawab kita gitu ya, berusaha merusak, ya nggak bakal ada harmonisasi dan itu bakal merugikan kita gitu. Makanya ini jadi penting sih. Kalau misalkan pahit-pahitnya gitu ya, suzon saya misalkan ada beberapa dalam tanda kutip masyarakat yang belum aware terhadap lingkungan, yuk kita kilas balik gitu, coba kita mulai kayak misalkan mendalami apa yang ada di hati kita, coba refleksi gitu ya. Iya ya, bahwa ini tuh saling berkaitan, kita tuh punya sejarah yang panjang di sini gitu. Terus ya kita juga punya masa depan yang panjang kan, yang pengen dibangun gitu. Itu sih, jadi kayak ya hayu aja ke masyarakat gitu ya, bahwa bumi itu udah jadi bagian dari kita, lingkungan itu adalah jadi sebuah aspek yang saling berkaitan sama kita. Sadarinya itu harus mulai dari diri kita sendiri. Betul. Gitu ya, Kang? Iya. Kalau misalkan tadi Nirmala bicara tentang program bahwa movement, bahwa inovasi, bahwa investment, bahwa regulasi, itu tuh hanya sebagai metode doang. Itu pada akhirnya itu balik lagi ke people. Betul. Gitu. Saya yakin ini kadang jadi curhatan teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan juga gitu, bahwa iya ya,
kita yang gerak di lingkungan tuh kayak ngelap kotoran orang lain, terus ngelapnya itu ditelan sama kita. Gitu. Padahal kan kalau misalkan orang tuh bisa tanggung jawab dengan kotorannya sendiri gitu ya itu tuh jadi nggak merugikan orang lain, gitu, nggak jadi merugikan ya aspek lain gitu. Betul. Lagi-lagi ke diri sendiri aja ya kan? Iya. Betul. Dari banyaknya program nih Kang, tadi ya movement, terlebih nanti mau ke Thailand kan? Dari banyaknya program apa nih yang paling berkesan nih menurut Akang, yang paling berdampak juga nih? Apa menurut? Yang mana nih? Yang paling berdampak ya menurut saya yang jadi learning banget adalah pertama yang beasiswa tentu ya. Karena ini tuh bener-bener long investment gitu. Kenapa tuh Kang? Ini tuh long investment karena kalau misalkan kita investasinya itu ke produk gitu ya, ya paling ya alhamdulillah syukur-syukur kalau misalkan produknya itu terjual gitu, terus paling ada beberapa yang nggak laku kayak gitu. Tapi kalau misalkan bicara manusia tuh nggak bisa ditebak kan. Betul. Gitu, makanya ini jadi challenging sih. Di satu sisi kita benar-benar berharap banget gitu. Oke lah, kalau misalkan kita udah susah buat intervensi ke generasi misalkan yang lebih senior dibandingin kita gitu. Tapi kita jangan sampai putus asa bahwa di dunia ini ada orang-orang yang ada di pinggir-pinggir kita dan ada orang-orang yang bisa kita angkat, bisa kita dorong gitu. Orang-orang yang secara generasi itu masih di bawah kita gitu istilahnya gitu. Itu sih, jadi harapannya oke lah, katakanlah mungkin teman-teman Nirmala yang seanteragan kita gitu yang bahasa Sunda mah 2030 2040 gitu bisa ada di golden age-nya lagi gitu, di pusat di puncak kontribusinya gitu. Tapi yang ngamanin bumi di 2060 2100 itu siapa gitu. Oke lah kalau misalkan kita belum berhasil di tahun ini, di 5 tahun ini gitu, tapi jangan sampai kita gagal juga di 50 tahun lagi gitu. Jadi terus dicoba aja gitu. Karena ilmu itu berat membawa ya kan? Benar, tidak berat dibawa ilmu teh gitu. Jadi kalau misalnya Nirmala ini udah kasih, ini mungkin harapannya juga bisa balik lagi ya ke Nirmala. Mungkin bermanfaat dari buat dianya, buat Nirmala juga bermanfaat. Nanti bakal buat lingkungan juga berjalan gitu ya kan. Ini berarti komunitasnya ini itu melibatkan pelajar juga ya Kang. Terus seberapa besar peran Gen Z di komunitas ini? Iya. Sebenarnya kita tuh sudah berevolusi sekarang, tidak hanya komunitas. Kita udah jadi yayasan, sebenarnya itu berat banget. Ada nama yayasan tuh, gitu kerja kita jadi lebih ekstra. Waduh, udah abot yayasan, udah ada tagnya. Ya itu tuh jadi apa ya? Jadi sebuah amanah atau tanggung jawab. Ya? Betul, makin besar tanggung jawab ya. Jadi kayak saya mikir ke diri sorangan. Padahal karek 25 saya kayak gitu. Udah banget. Iya. Alhamdulillah gitu. Makanya teman-teman anak muda gitu ya, mau Gen Z atau misalkan saacan Gen Z itu sebelum Gen Z. Milenial. Iya, milenial atau mau siapapun lah. Kadang ada juga yang katanya baby boomers tapi jiwanya Gen Z. Gitu. Mau siapapun lah teman-teman gitu. Apa ya? Menurut saya gitu ya, teman-teman tuh harus jadi jiwa dimanapun teman-teman tuh berada. Gitu. Kita udah kealaman lah zaman apalagi di Garut gitu ya. Kita udah kealaman zaman dimana loba misalkan bangunan tapi isina gitu. Aya misalkan pengadaan tapi henu ngagunakeunana gitu. Kita udah ngalamin semua itu kan teman-teman gitu. Makanya kita tuh harus jadi jiwa yang mengisi kekosongan-kekosongan tadi, yang membuat inovasi-inovasi, program-program yang harapannya itu bisa impactful dan dalam tanda kutip jadi amal jariah. Benar-benar. Gitu. Ini Kang Ramanya sendiri juga udah Gen Z. Gak mungkin kalau misalnya Gen Z kurang terlibat. Ini udah pasti kalau misalnya aku juga ya kalau diajakin mau aja. Ayo masuk grup. Ganteng gitu kan ya. Margina juga yang di rumah nih Gen Z semua pasti kalau diajakin sama Kang Rama di DM, hayu ngiringin komunitas gaskan gitu. Coba bisa lah masuk di rumah. Bisa lah ya. Soalnya Kang Ramanya juga nih udah Gen Z. Pasti udah Gen Z-nya juga pasti berperan besar gitu ya Kang di komunitas Nirmala ini. Nih Kang, ada pelajarnya, Gen Z-nya ada, masyarakatnya ada, pemerintahnya juga pasti ada nih. Bagaimana cara komunitas ini membangun nih kerjasama itu antara warga lokal, pemerintah maupun Gen Z dan pelajar itu sendiri? Oke, ini yang menarik pada prinsipnya kita tuh selalu punya prinsip.
kalau misalkan ngejar kupu-kupu itu tuh capek. Nah, tipis banget sih. Ya nah makanya kalau misalkan kita ngejar kupu-kupu tuh capek teman-teman, ya udah kita mending bikin taman aja, gitu. Biar habitatnya langsung. Betul, habitatnya langsung. Biar kupu-kupunya datang gitu. Makanya di sini tuh yang paling penting gitu ya. Ini jadi value juga di Nirmala di internal. Kita punya apa ya? Punya mindset seorang pembelajar gitu. Belajar tuh nggak cuman di TK, di SD, SMP, SMA. Syukur-syukur teman-teman bisa kuliah gitu. Nggak cuman di situ gitu. Kita udah lulus, kita udah punya peranan mungkin jadi ketua organisasi, jadi ketua yayasan, jadi seorang pembisnis, jadi seorang PNS dalam tanda kutip, menjadi seorang pemimpin. Itu tuh harus tetap belajar. Kayak gitu, mau umurnya berapapun gitu ya, itu tuh ada tahapan-tahapan belajarnya kayak gitu, ada sesuatu yang harus dikontekstualisasikan gitu. Makanya ya apalagi sekarang gitu ya, kita di era yang dimana ada yang bilang bahwa sekarang zamannya VUCA, kayak volatile, perubahan tuh begitu cepat, uncertain, tidak pasti, complexity gitu, banyak yang sesuatu yang kompleks terus banyak ambigu gitu. Betul. Kita hidup di zaman itu, makanya mindset yang dibangun yang harus dimiliki itu nggak cuman yang biasa-biasa aja, harus punya mindset seorang pembelajar gitu dan tekundungan gitu. Karena mindset kita pembelajar gitu ya, jadi hidup tuh bukan tentang menang sama kalah, menang tender, menang project atau kalah project gitu, tapi tentang gimana caranya di setiap stage kehidupan tuh kita terus berkembang, naik level gitu sih. Itu yang pertama dari segi mindset. Terus yang kedua, kita tuh harus punya empati yang tinggi gitu. Gak harus kita tuh yang dipanggil atau misalkan diundang gitu ya. Ya ketika ada potensi, ada sebuah healthy urgency, ada sesuatu unhealthy urgency, ya kita harus ada di situ gitu. Sesimpel dengan nanya, mau ke siapapun nanyanya, ada yang bisa saya bantu nggak? Gitu. Kalau misalkan mindsetnya udah seperti itu, saya yakin kemarin saya sedih ketika misalkan di daerah Jabodetabek sana ada antrian orang yang nyari pekerjaan, gitu. Padahal kalau misalkan mindsetnya itu ada yang bisa saya bantu nggak gitu, gak bakal ada masalah sosial, gak bakal ada masalah ekonomi gitu, segala macam potensi-potensi yang dimiliki sama diri, sama regional gitu, sama Indonesia, itu tuh bakal termaksimalkan dengan pertanyaan ada yang bisa saya bantu nggak, gitu. Gitu ya kan cara komunitas ini membangun kerjasamanya. Waduh, betul. Dari segi mindset ya, dari balik lagi ke diri lagi. Udah jelas ya Kang ya. Ini kalau misalnya ada anak muda nih terusnya di Garut nih pengen Kang ikutan, bisa mulai dari mana? Mulai dari follow Instagram @nirmalanusa atau boleh juga follow Instagram saya @murirama. Biasanya saya lebih lebih cepat respon kalau misalkan di Instagram sih, kalau misalkan buat eksternal gitu. Sesimpel itu sih. Terus nanya ada yang bisa saya bantu nggak? Gitu. Banyak yang pegawaian deh. Inisiatif langsung kan hoyong lah hawi ngabantosan, biasa dibantosan tuh DM SD cenah ka akang mah langsung pasti dibales. Pastinya Kang ya. Amin. Pasti habi juga di DM. Siap. Insya Allah ya. Nih lanjut lagi nih Kang. Apa tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan gerakan sosial nih dari yang terkecil sampai yang terbesar ya gitu? Oke, ini jadi menarik juga. Ada momen kita banyak orangnya gitu ya. Tapi nggak ada dana jadi nggak jalan mencari orang-orangnya. Waduh. Itu yang pertama. Ada momen kedua. Ada uangnya. Bisa ayah duit nggak? Tapi ujung mana anggar nanti jalan program deh. Ada dana nggak ada SDM salah. Ada SDM nggak ada dananya. Nah, salah juga. Terus ada yang ketiga. Ayah jelemana, ayah dana, tapi masyarakat menolak. Anggar nanti jalan. Ini kalau misalnya pinjam satu elemen gitu ya, pasti elemen lainnya pasti merasakan sakit gitu ya, pasti merasakan yang nggak sempurna gitu lah ya. Makanya ini jadi mindset kita juga, jadi sesuatu yang kita jadi reminder bahwa ada yang namanya itu konsep sweet spot innovation, itu dimana 3 aspek itu tuh harus terus beririsan. Gitu aspek tadi ada yang namanya itu desirability, bicara tentang gimana caranya sebuah program, sebuah perencanaan itu tuh harus berdasarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu agar masyarakatnya menerima gitu, engage terhadap program tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bicara tentang feasibility, itu gimana caranya SDM di kita tuh internalnya kuat, gitu, punya mindset pembelajar kayak tadi gitu ya. Terus kalau misalkan ada masalah punya resiliensi yang tinggi gitu.
Terus misalkan dari segi piramida kebutuhan sosialnya bisa terpenuhi, itu tuh penting banget. Itu visibility gitu secara internal. Terus yang ketiga adalah viability. Gitu, makanya ini masih jadi tahapan yang Nirmala tuh ngereyeh di situ gitu. Kita sebagai yayasan, kita nggak bisa profit buat internal kita. Makanya dari situ, makanya kita emang fokus di SDM, di people gitu ya. Harapannya itu people di sini tuh punya project bisnis yang bisa jadi salah satu ekosistem yang berkaitan sama Nirmala, dalam tanda kutip jadi unit bisnis lah, gitu, sehingga kita bisa sambil berbisnis bareng gitu, kita betul. Berkegiatan sosial, berkegiatan lingkungan bareng gitu ya, kita juga punya bisnis yang kita urus bareng-bareng, viability gitu. Berarti ini berkaitan sama banyak orang ya Kang, mungkin ada nih momen-momen lucu, menarik dan mengharukan nih, boleh kan, soalnya kan ini banyak orang yang latar belakang yang berbeda, boleh diceritain, mungkin ada kejadian lucu, menarik, mengharukan mungkin boleh di-share. Iya, yang pertama mungkin dari awal saya beres resign dari Jakarta itu gitu. Gimana tuh Kang? Yang pertama ini jadi motivasi terbesar saya gitu ya, ketika ngobrol sama teman-teman senior saya gitu ya, di Garut gitu. Ketika ditanya tentang kepemudaan di Garut gitu ya, kayak iya cita-cita orang Garut mah, anak-anak muda di Garut mah cita-citanya paling lah misalkan terdamel di Changsin, cenah pun tadi nyebut perusahaan, ya paling di Alfamart gitu. Aduh, wah gila, di situ tuh saya bener-bener marah banget. Bukan berarti mendiskriminasi pekerjaan tadi ya, semua pekerjaan saya yakin semuanya tuh baik, gitu. Tapi kenapa sih konotasinya itu jadi kesana tuh negatif ke anak-anak muda? Betul. Gitu. Padahal ya harusnya mau antar generasi pun kita harusnya bisa saling mendukung satu sama lain gitu, menciptakan wadah yang nyaman gitu ya, saling menjebatani gitu ya, kayak gitu. Itu sih, itu yang pertama. Terus jadi dari cerita tadi saya memiliki motivasi untuk yuk orang kumpulkan ya anak-anak muda di Garut, orang buktikan bahwa stigma itu tuh ternyata nggak sepenuhnya benar gitu, anak-anak muda di Garut, dan saya yakin dan alhamdulillah gitu ya, ternyata senior saya, mentor saya tuh orang Garut yang keren gitu, mau misalkan berkarya di luar atau misalkan berkarya di Garut bisa kok keren gitu. Nah tinggal anak-anak mudanya nih kita buktiin bahwa bisa kok nggak kalah keren gitu anak-anak muda tuh gitu. Terus yang kedua, yang tadi yang stigma bahwa Arama nah ayeuna mah kanu runtah gitu. Gitu itu tuh kayaknya kok kenapa emang kalau diruntah gitu ya. Betul. Padahal kan kalau dari komunitas Nirmala sendiri ini bergeraknya di bidang sosial udah pasti ya. Sampah itu masalah. Betul. Iya, makanya mindsetnya itu adalah kita harus memperluas lah gitu ya, hati kita gitu, punya kelapangan hati kalau misalkan misalkan ada mungkin orang nggak paham gitu, ada stigma gitu ya, gitu. Kita bisa tetap kuat dan ya membuktikan gitu bahwa dunia tuh luas dan apapun pekerjaan teman-teman gitu ya, selama teman-teman punya niat ya ngereyeh gitu ya, jadi sebaik-baiknya manusia gitu ya, yang pengen ngasih manfaat buat orang lain ya gasin aja sih apapun bidangnya. Yang ketiga, terus yang keempat yang ketiga berarti yang jadi temuan gitu ya yang menarik adalah alhamdulillah meskipun siklus di internal Nirmala itu cepat ya gitu, tapi saya bangga banget punya teman-teman yang dari awal setiap proses itu tuh ada orangnya gitu. Jadi kayak misalkan ada pembelajaran tentang apa gitu, ada orangnya gitu, dan saya bangga ketika teman-teman tuh jadi dirinya sendiri gitu. Ketika misalkan udah cukup Nirmala, ketika teman-teman punya pet yang lebih luas, lebih gila lagi gitu, oke gitu. Saya bangga banget punya teman-teman yang sekarang S2 di Thailand, terus ada yang OTW ke Milan, ke Italia gitu, dan lain-lain gitu. Pada intinya ada yang punya project sendiri gitu. Pada intinya ya sok kalian tuh jadi pemeran utama gitu. Mau siapapun sok jadikan ya Nirmala sebagai tempat buat inkubasi lah, dan atau misalkan berakselerasi. Itu sih kebanggaan yang saya rasakan gitu, ketika teman-teman jadi dirinya sendiri gitu. Betul gitu ya. Nih Kang, lanjut lagi, apa saja nih masalah lingkungan yang menurut Akang nih paling urgent nih di Garut kira-kira Akang? Oke, masalah yang urgent menurut saya yang pertama adalah ini tuh kesadaran. Kalau misalkan tadi bicara tentang kesadaran manusia, jelas lah gitu ya, kesadaran untuk misalkan memilah sampah yang organik, misalkan punya lahan di rumah ya dikelola dengan baik gitu. Terus misalkan
punya lahan juga di depan rumah terus masih kosong, tanemin gitu sama apa gitu. Bebas terus ya? Bebas pokoknya gitu. Misalkan mau beternak juga is okay gitu, jangan sampai minder gitu. Bahkan kemarin juga saya sempat dengar baca artikel sekelas Bill Gates ya, kalau misalnya ditanya kalau dia terlahir miskin dia mau ngapain, saya mau beternak ayam katanya gitu. Karena ya dari situ kan menjadi telur dan lain-lain gitu. Betul. Itu sih. Jadi pertama yang jadi permasalahan tentang lingkungan adalah bicara tentang manusia, gimana caranya hubungan yang dulu tuh deket banget gitu ya manusia dengan alam sekarang tuh makin renggang, dan kita tuh nggak punya kepedean untuk alam tuh bagian ti hidup kurang gitu. Itu kita tuh lupa dengan identitas kita, itu yang jadi permasalahan. Benar. Gitu. Terus yang kedua menurut saya itu adalah kesadaran akan peran juga gitu. Sebagai ya ketua yayasan, saya harus ya menjalankan amanah saya sebaik-baiknya. Itu fungsi yayasan ya jadi yayasan. Betul. Gitu. Terus misalkan teman-teman yang di pemerintahan, sok coba lagi untuk refleksi misalkan kayak gitu. Iya. Apa yang menjadi janjinya dalam tanda kutip gitu, apa yang menjadi emang itu tanggung jawabnya dia gitu. Itu kayak gitu. Terus ya siapapun lah, pembisnis pun sama gitu. Kayak misalkan pembisnis kalau misalkan dia udah punya mindset dia tuh harus ya bertanggung jawab juga terhadap lingkungan, ya bisnisnya itu pasti bakal dari misalkan dari segi limbahnya bertanggung jawab gitu ya, ke karyawan juga bertanggung jawab dan lain-lain gitu. Intinya mau apapun perannya, yuk refleksi lagi apa yang jadi tanggung jawab dari kita semua gitu. Oke. Ini kita lanjut ke artikel nih Kang. Wow. Ini ada dua artikel, di mana yang pertama itu Putri Sidak PKL nih Kang. Ini berkaitan sama masyarakat ya. Berkaitan sama masyarakatnya. Ini kayaknya mungkin udah ada regulasi ya Kang sebelumnya, karena kan gak boleh gitu ya trotoar itu jadi tempat dagang PKL gitu ya. Terus yang kedua ini ada masalah limbah industri kulit. Ini dampaknya gimana sih Kang sama lingkungan? Soalnya kan udah pasti yang pertama bau, udah pasti mengganggu gitulah ya kan ya. Itu gimana sih Kang dampaknya? Ini yang pertama dari segi masyarakatnya nih, yang PKL tuh kenapa nih Kang nih susah banget gitu ya dikasih tahu nih. Yang keduanya juga dampak limbah dari kulit ini kayak gimana sih Kang, boleh dijelasin dong? Oke. Ini menarik, balik lagi ke manusia. Ya Allah. Balik lagi ke kesadaran diri gitu lah ya. Ini saya berusaha untuk seobjektif mungkin ya. Ini statement saya pribadi, tidak mengatasnamakan lembaga saya ya, teman-teman. Gitu. Pertama yang terkait PKL ini menarik. Saya biasanya itu dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang masyarakat gitu ya. Kenapa PKL tuh emang suka berdagang di situ gitu. Yang jadi motif PKL tuh apa sih gitu? Ya tentu mungkin salah satunya yang paling penting adalah uang kan, gitu. Gimana caranya barang-barang mereka tuh terjual? Betul. Gitu. Itu yang pertama. Terus dari sudut pandang pemerintah mungkin adalah ini tuh tempatnya bukan buat PKL kayak gitu, tapi untuk jalan umum dan lain-lain kayak gitu. Itu yang kedua gitu. Terus nah, gimana ke depannya gitu? Sebenarnya kan dari pemerintah kan udah juga kayak misalkan di Garut kalau nggak salah ada yang namanya itu gedung PKL 1 dan 2 gitu. Yang di mana aja tuh Kang? Yang di mana aja? Berarti di deket Garut Plaza. GP. Yang di belakang GP. Cenah di situ kan. Saya pakai cenah deh. Fakta, itu fakta. Saya pakai cenah deh. Nah, tapi kenapa itu tuh jadi cenah? Karena belum ada yang ngisinya gitu. PKL mungkin ya punten bisa saya salah. Oke. Nah, harusnya kan PKL tuh bisa hidup di situ. Itu makanya menurut saya itu perlu keterlibatan multi pihak sih. Itu yang pertama. Oke lah, dari segi regulasi itu emang nggak boleh di situ di pinggir jalan gitu. Makanya ada gedung PKL. Terus gimana caranya kita meyakinkan juga masyarakat bahwa di gedung PKL tuh kita bisa saling menghidupkan satu sama lain kok. Betul. Gitu. Manusia menghidupkan tempatnya, tempat tuh menghidupkan manusianya gitu. Mau bagaimanapun metodenya gitu. Misalkan ya kita udah nggak asing dengan istilah misalkan placemaking gitu ya. Itu
udah diimplementasikan, misalkan kalau misalkan di Jakarta ada yang M-Block Space gitu ya, terus kalau misalkan di Bandung ada Hellway Space gitu ya. Rasanya salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode placemaking ini, termasuk tidak hanya bicara konteks PKL tadi, banyak banget bangunan-bangunan di Garut tuh yang kosong yang harus dihidupkan gitu. Menurut saya nggak cuma sama pemerintah tapi sama masyarakat. Betul. Dan ini konyolnya juga gitu, di satu sisi masyarakat di satu sisi pemerintah tuh curhat akan hal itu gitu ya. Di satu sisi masyarakat kebingungan. Kayak misalkan saya ngobrol kemarin sama orang-orang dari kesenian. Gitu. Di mana sih tempat kita tuh bisa tampil gitu. Gitu. Nggak ada tempatnya, padahal tempat dalam tanda kutip pabalatak. Berarti di sini ada rasa yang saya rasakan gitu ya, bahwa masyarakat tuh belum punya rasa memiliki tempat tersebut gitu. Itu yang jadi PR untuk kita cari tahu bersama dari mana akar masalahnya, gimana solusinya. Gitu sih. Itu yang terkait PKL ya. Iya. Terus yang kulit gitu. Sebenarnya kulit ini tuh bisa ada dua sisi sebenarnya. Pertama limbah kulit yang cair, yang kedua itu tuh bekas pemotongan. Berarti kering. Yang kering, iya yang kering. Betul. Nah, ini tuh jadi isu sebenarnya dua-duanya ini tuh gitu. Tapi sebenarnya di sini saya nggak mau ngebahas lebih dalam ya gitu, karena bukan ranah saya mungkin secara tok gitu ya. Aja mungkin ya, tapi dampak yang dirasakan misalkan kulit yang cair gitu ya. Iya. Saya sebagai anak yang suka olahraga kan nggak bisa lari nih di pinggir jalan. Pelampiasan saya yang pertama ke tempat gym. Kenapa tuh Kang ke tempat gym? Karena kita nggak bisa ngelihat sampah kan, lebih termanage lah gitu. Terus asap pun nggak terlalu banyak masuk ke dalam kan, gitu. Nah kebetulan tempat gym saya tuh ada di dekat aliran Sungai Cimanuk gitu, yang itu tuh jadi jalur salah satunya jalur limbah kulit yang cair kayak gitu, dan saya udah ngerasain gak nyaman di situ gitu. Itu secara individu ya, gitu ya. Meskipun saya juga sempat dengar bahwa dari asosiasi industrinya udah punya solusi gitu ya, dari pemerintah juga lagi mencanangkan solusi tersebut kayak gitu. Itu dari sudut pandang masyarakatnya, tinggal gimana caranya kita mencari win-win solution, tapi nggak bisa lama-lama gitu, harus ada ketegasan juga. Karena mungkin ada dampak kesehatannya nggak sih Kang, kalau misalnya terlalu lama menghirup bau yang seperti itu? Iya pasti. Ini saya nggak tahu ya, teman-teman media silahkan cek datanya seperti apa, kajiannya seperti apa. Tapi ketika saya sama masyarakat gitu ya, ada yang bilang dari daerah hilirnya dari limbah itu tuh yang ke sungai gitu ya, kan jadi bahan buat air padi ya. Buat padi, pengaliran sawah, pengaliran sawah betul. Terus padinya dikonsumsi, nasinya dikonsumsi, dan itu tuh dari segi gizinya itu nggak seperti padi yang lain, dan itu bisa menyebabkan dalam tanda kutip stunting kayak gitu. Katanya ya, silakan teman-teman cari risetnya gitu. Terus yang kedua juga kan mempengaruhi misalkan ekosistem yang ada di sungai itu gitu. Kan sungai mah baheula teh tempat orang ngojay gitu, tempat orang transportasi gitu katakanlah gitu, tempat orang apa ya, yang menikmatilah pinggir sungai itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan udah ada limbah di situ yang bukan seharusnya, kan kita nggak nyaman jadinya. Itu yang dampak sosial yang bisa benar-benar dirasakan sama masyarakat gitu. Terus yang kedua yang terkait tadi gitu ya, ini konyol banget gitu ya. Selain ke gym, pelampiasan saya tuh kalau misalkan nggak bisa lari di jalan, udah saya harus lari di gunung. Sampai saya tuh ikut event lari trail di luar kota gitu. Sepeda? Lari trail. Larinya di gunung, tapi larinya di gunung. Larinya di gunung. Terus dari pas beres kemarin saya 10K back ke Garut, jadi ngenahnya lari trail di Garut lomba pisan gitu gunungnya. Iya benar. Fake pas lihat Instagram, aduh, terus ditelepon gitu ya saya tuh, ini cina ada limbah nih di Gunung Guntur, di kaki Gunung Guntur. Pas saya lusanya langsung sidak ke lokasi, keliling-keliling tuh kaki Gunung Guntur. Wah gila, yang awalnya saya teh hayang boga mimpi ngajian event lari trail gitu ya di Garut gitu ya, nasional, tiba-tiba lo baru entah gitu. Salah satunya limbah pemotongan kulit itu. Mungkin dampaknya itu kayak dari segi estetika ya, dari kelihatannya mungkin yang harusnya kan alam tuh bersih kayak gini, tapi malah jadi ada sampahnya. Yang kedua tadi berbau, mungkin ya mempengaruhi dari segi
aliran sawah gitu ya, terutama itu yang terjadi. Betul. Nah, nih Kang lanjut lagi. Apakah komunitas ini sudah pernah ikut penanaman pohon, terus juga edukasi sampah dan konservasi air nih Kang, yang paling bikin aku penasaran. Pernah nggak Kang? Ini menarik karena yang kedua, yang ketiga, yang satu kedua terkait tadi penanaman sama edukasi itu emang sesuatu yang sering kita lakukan. Gitu. Terus yang konservasi air nih, ini yang pengen justru dilakuin. Gitu. Meskipun kita juga udah kayak manifesting gitu ya, pengen dong collab sama komunitas ini yang emang concernnya tuh di sungai air Cimanuk kayak gitu, atau misalkan saya juga tertarik kayak main yuk ke Pamumpet gitu. Kan ada potensi kayak misalkan blue economy gitu, terus isu apakah ada isu tentang terumbu karang atau misalkan isu sampah yang ada di pesisir laut, atau misalkan ya yang berkaitan sama itu gitu, itu yang menarik yang sebenarnya bisa dieksplorasi. Gitu. Udah ada mungkin ya rencananya ya. Udah ada rencananya. Tapi kalau misalnya yang kegiatan penanaman pohon, edukasi sampah, mungkin Nirmala udah banyak mungkin ya. Kecuali kalau konservasi air belum. Tapi udah ada rencananya nih Kang. Iya, insya Allah semoga ya secepatnya. Tuh, karena ini akangnya juga udah lagi survei. Semangat ya lah. Ayo kalau misalkan mau collab ya. Kalau saya mau collab. Oke nih Kang, ini rencananya 5 tahun ke depan untuk Nirmala Nusantara tuh kayak gimana nih Kang? Rencana 5 tahun. 5 tahun ke depan. Iya, selain amanah-amanah tadi ya gitu, kayak misalkan kita tuh punya harapan bahwa ekosistem orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan, stakeholder itu tuh ada harmonisasi gitu ya, itu tuh bisa terus terjalin gitu. Jadi pokoknya zaman kolaborasi gitu. Benar. Itu yang pertama. Jadi ada harmonisasi. Terus yang kedua ada inkubasi gitu. Urusan lingkungan tuh nggak bisa selesai di 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun gitu. Harus berkelanjutan. Betul. Makanya pengembangan SDM tuh menjadikan manusia sebagai pemeran utamanya itu tuh penting banget. Gitu. Itu bicara tentang inkubasi. Makanya Nirmala ini menekankan dari SDM-nya. Dari SDM pokoknya gitu. Oke. Yang ketiga yang terakhir itu akselerasi. Itu ini penting banget setelah misalkan SDM-nya itu disiapkan, gimana caranya? Apakah misalkan dengan kolaborasi multi pihak tadi gitu ya? Itu tuh diakselerasi, baik misalkan yang udah dibentuk atau misalkan yang udah stakeholder yang existing, kayak misalkan katakanlah kan udah ada juga aturannya bahwa pengelolaan lingkungan tuh harus dari wilayah terdekat atau terkecilnya gitu, katakanlah RT, RW, desa gitu ya, yang itu tuh ada TPS 3R atau bank sampahnya gitu. Tapi ini jadi PR juga khususnya di Garut, banyak banget bank sampah yang rasanya itu bisa lebih diperluas lagi dampak kebermanfaatannya. Banyak juga TPS 3R yang itu tuh harus dihidupkan dan diakselerasi juga dampak kebermanfaatannya gitu. Solusinya menurut saya beberapa solusinya itu kayak misalkan yang pertama, gimana caranya si KSM itu tuh punya produk yang itu tuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam tanda kutip market. Terus yang kedua adalah mitra yang bisa mengakselerasi, apakah misalkan dengan pola CSR, investasi, ataupun misalkan menghubungin produk dari TPS 3R itu tuh ke market yang lebih luas kayak gitu sih. Oke, kalau kayak gitu boleh nih Kang kasih nih pesannya dari Akang buat warga Garut supaya mereka bisa mencintai lingkungan tuh kayak gimana? Pesannya aja langsung Kang. Iya, jadi gini, masyarakat Garut gitu ya. Masyarakat Garut. Kita semua, pokoknya ini sebagai jadi reminder buat kita semua, masyarakat Garut ya. Dimanapun kamu berada, kalianlah pemeran utamanya. Gitu. Jadi ketika misalkan ada healthy urgency gitu ya, potensi-potensi, yuk garap potensi tersebut. Gitu. Terus kalau misalkan ada keresahan, yuk kita tuangkan keresahan itu jadi aksi, jadi program, jadi movement, dan jadi dampak yang lebih luas. Seperti itu sih. Waduh, terakhir nih Kang. Apa? Gimana caranya kita bisa jadi bagian kecil untuk perubahan besar? Pertama, kayak tadi kita harus ningkatin value diri kita, gitu ya. Jangan sampai kita teh kurung batokeun gitu ya, kan ada istilah kurung batokeun teh istilahna ngerasa kita teh panggeulna padahal dunia teh luas gitu. Jadi gimana caranya kita punya semangat buat terus mengakselerasi diri kita, terus belajar, terus silaturahmi dengan orang gitu ya.
terus mencoba meskipun gagal, coba lagi, terbentur kayak gitu itu penting banget. Terus karacak ninggang batu namun jadi lega. Terus tadi itu pertanyaan bagian kecil supaya bisa jadi besar. Gimana caranya gitu. Terus yang kedua adalah selain yang diri tadi, yang kedua adalah mulai dari punya empati lah gitu. Dengan nanya misalkan sesimpel ada yang bisa saya bantu nggak, insya Allah gitu ya. Dari segi masyarakatnya juga bakal tertolong gitu ya. Terus yang di langit juga bakal saling membantu gitu sih. Aduh mantap banget ya ini. Warganet semua, ini Nirmala Nusantara ini bener-bener paket komplit ya. Selain dari misalnya lingkungannya ada, sosialnya ada, pemerintahnya juga ada ya Kang. Udah pasti ini gak mungkin berjalan di satu pihak aja. Semua pihak itu harus berkolaborasi supaya kita bisa mencapai titik yang benar-benar diharapkan nih Kang ya. Dari segi estetika mungkin tadi Akang berharap ya lingkungan jadi semakin bersih, udara makin bersih. Semuanya itu gak ada masalah sama sekali. Asalkan kitanya juga baik sama alam juga bakal baik sama kita. Balik lagi ke diri sendiri. Betul. Gitu lah ya. Oke, ini akhir ya dari pembicaraan kita, obrolan kita. Buat Warganet nih ya, yang mau ada atau punya berita ini boleh langsung diberitakan aja ke kita di 0811220335. Terus juga aku mau special thanks nih buat Agra Penapunitur, Asga Umroh, Asgator dan Garut Souvenir. Aku Mira Nisada dan Kang Rama nih dari Nirmala. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.